Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat channel love. Serambi Meka sekarang kita simak sebuah video sang Pandiri Kota Jakarta dari Aceh. Ini videonya. Sobat berbagi info, ternyata Fathahillah, putra Aceh pendiri kota Jakarta. Bagaimana kisahnya, simak ulasan berikut ini. Ya Karimal Akhlaq, Ya Rasulullah, Sobat berbagi info, tanggal 22 Juni tahun 2021 yang lalu, kota Jakarta genap berusia 494 tahun atau 322 tahun lebih muda dari kota Banda Aceh, 816 tahun. Ibu kota negara Indonesia itu didirikan seorang putra Aceh bernama Fathahillah. Ternyata, kontribusi Aceh untuk RI bukan hanya menyumbangkan 2 pesawat terbang sebagai modal awal Indonesia ketika baru merdeka, atau bahasa Pasi yang dijadikan lingua franca, tapi juga mendirikan ibu kota negara ini. Nama Indonesia masih ada pada dunia internasional, juga disuarakan lewat suara radio Rimba Raya. Jujur sama sekali. Tapi berkumandang ini radio RI Rimba Raya ini, dibilang Indonesia tetap merdeka. Sekali merdeka, tetap merdeka, dia bilang. Perjuangan dari Indonesia itu banyak yang disampaikan melalui radio Rimba Raya ini. Nah itu kalau menurut sumber yang ketiga itu, ulama Aceh yang pertama itu membangkitkan. Nah itu melalui radio Rimba Raya. Saat itu Indonesia sudah dikop kembali oleh Belanda dalam agresi kedua. Belum lagi putra Aceh, Markam menyumbang 27 kg emas di atas puncak Monas yang kini jadi kebanggaan kota Jakarta. Atau juga Aceh telah menyumbangkan hasil gas alamnya selama puluhan tahun untuk pusat. Sobat berbagi info, dalam banyak referensi, kota Jakarta didirikan pertama sekali oleh Ahmad Fathahillah, putra Aceh asal kerajaan Pasai, Aceh Utara, yang hijrah ke tanah Jawa pada awal abad ke-15 Masehi. Kedatangannya ke Jawa ketika itu disambut oleh Sultan Demak, Pangeran Trenggono. Atas dukungan Sultan Demak, Ahmad Fathahillah berhasil merebut Sunda Kelapa dan Banten dari kerajaan Pajajaran yang bersekongkol dengan Portugis. Penyerangan Fathahillah ke Pajajaran memperoleh 2 kemenangan sekaligus. Selain berhasil merebut Sunda Kelapa dari kerajaan Pajajaran, juga berhasil mengusir Portugis dari Sunda Kelapa daerah taklukannya. Atas kemenangan inilah pada tahun 1527 Masehi, Fathahillah diangkat menjadi Bupati Sunda Kelapa oleh Sultan Demak. Dalam tahun itu pula, tanggal 22 Juni tahun 1527, Fathahillah mengubah nama Bandar Sunda Kelapa menjadi nama Jayakarta, yang kemudian disingkat menjadi Jakarta, mengandung makna kota kemenangan. Itu sejarah awal berdirinya kota Jakarta. Ironinya, dalam perjalanannya, peran Fathahillah sepertinya digelapkan. Memang, Fathahillah ada diabadikan dengan memberi nama pada sebuah museum di Jakarta, Museum Fathahillah, atau Museum Sejarah Jakarta, MSJ. Tapi bila kita perhatikan dengan menggunakan nalar sejarah kritis, apa yang dipamerkan pada Museum Fathahillah ini seperti ada periode sejarah yang terpenggal. Artinya sejarah Jakarta yang diinformasikan dan dipamerkan, hanya informasi masa prasejarah hingga masa kolonial. Tidak kita temukan periode sejarah Jayakarta semasa Fathahillah. Periode sejarah Fathahillah dihilangkan, terlihat dilompatkan dari zaman prasejarah, zaman Hindu-Buddha, langsung ke zaman Batavia di bawah kolonial Belanda. Perubahan nama Jayakarta menjadi Batavia pada tanggal 14 Maret tahun 1621. Ketika itu Belanda berhasil menguasai Bandar Jayakarta, nama yang diberikan oleh Fathahillah tanggal 22 Juni tahun 1527. Penamaan Batavia oleh Belanda untuk mengganti nama Jayakarta adalah untuk mengenang suku Batavir, sebuah suku tertua di Belanda yang terdapat di lembah Sungai Rhein yang dianggap sebagai leluhur orang Belanda. Di sini jelas, antara penamaan Jayakarta yang diberikan Fathahillah pada Sunda Kelapa tanggal 22 Juni tahun 1527 dengan pergantian nama Batavia oleh Belanda untuk Jayakarta tanggal 14 Maret tahun 1621. Berarti selama 1 abad sejarah Jakarta dipenggal ceritanya dari sejarah Fathahillah.
Hilangnya satu babak periodisasi informasi sejarah Fathahilah di Museum Sejarah Jakarta itu, berarti sekaligus menghilangkan informasi sejarah peranan Fathahilah sebagai pendiri kota Jakarta. Kita tidak tahu, apakah ini sengaja dihilangkan karena yang mendirikan kota Jakarta itu, orang Aceh. Sejarah negeri ini memang menafikan peran Aceh. Hampir tidak ada peninggalan artefak dan manuskrip lain yang dipamerkan di Museum Fathahilah, Museum Sejarah Jakarta. Maka naif jika sekarang Jakarta dengan segala kegemerlapannya mengabaikan pendirinya. Tampaknya para penulis sejarah Jawa seperti enggan memunculkan tokoh yang satu ini. Fathahilah, ulama juga panglima perang dari Pasai Aceh, tidak begitu menonjol sejarah nasional. Seperti halnya Maulana Malik Ibrahim dan Malik Ishak, dua ulama Aceh, yang paling awal menyebarkan Islam di tanah Jawa juga tidak terangkat ke permukaan. Makam Maulana Malik Ibrahim sampai sekarang masih terdapat di Gesik, Jawa Timur, yang batu nisannya diduga persis dan seusia dengan nisan-nisan yang terdapat di Samudra Pasai Aceh. Fathahilah begitu ditakuti lawan, sehingga memiliki banyak nama kebesaran. Portugis menyebut nama Fathahilah ini dengan Falatehan. Sultan Demak menggelarnya, orang agung dari Pasai. Dalam versi yang lain orang Portugis juga menamai Fathahilah dengan Fathahilahan. Masyarakat Jawa pada umumnya semasa hidup Falatehan memanggilnya Ki Fathahilah, yang berarti orang terhormat karena kealimannya dan ketokohannya dalam masyarakat Jawa. Dalam banyak versi juga disebutkan sebenarnya yang dimaksud Sunan Gunung Jati dalam 9 Wali Songo di Jawa salah satunya adalah Fathahilah. Dan nama Sunan Gunung Jati sendiri identik dengan Syarif Hidayatullah yang diabadikan pada nama Universitas Islam Negeri, UIN, Jakarta sekarang ini. Berarti menurut versi ini secara keulamaan Fathahilah menyandang dua nama lain yang ditabalkan kepadanya, yaitu Sunan Gunung Jati dan Syarif Hidayatullah. Sobat berbagi info, masih banyak sejarah yang dikubur, termasuk riwayat perkawinan Fathahilah sebagai menantu dari Sunan Gunung Jati, karena Fathahilah dikawinkan oleh Sultan Demak dengan keponakannya anak dari Sunan Gunung Jati. Sehingga jika ada pendapat bahwa Fathahilah bukanlah Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah, suatu yang lemah. Karena bila dibandingkan dengan sumber-sumber lainnya seperti dalam Babat Caruban, diubah Babat Serebon, 1720 Masehi, Saifuddin Zuhri dalam Sejarah Kebangkitan Islam Indonesia, 1980, dan Haji Muhammad Zainuddin dalam Tarikh Aceh dan Nusantara, 1961, menyebutkan yang dimaksud Sunan Gunung Jati adalah nama lain dari Fathahilah, seorang ulama dari Pasai, Aceh, yang hijrah ke Tanah Jawa, yang kemudian berhasil merebut Bandar Sunda Kelapa dari Kerajaan Pajajaran dan Portugis, lalu menamainya Sunda Kelapa ini dengan nama Jayakarta sebagai cikal bakal awal berdirinya kota Jakarta sebagai ibu kota negara Republik Indonesia yang kita kenal sekarang ini. Sobat berbagi info, sumber berita ini admin kutip dari koran Serambi Indonesia, tanggal 27 Juni tahun 2010. Sekian dan terima kasih, wassalam.